Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah algoritma pemrograman yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Munsir, Risti Wulandari, dan Aulia Wulandari. Jadi akan melakukan live coding atau screen record ya, terkait final project mata kuliah algoritma pemrograman dengan tema game ya. Jadi game ini adalah game bertemakan turn-based multiplayer, di mana player akan secara bergantian menyerang satu bos musuh. Serta bos ini juga itu akan memberikan serangan balik atau serangan counter. Oke, jadi program ini terdiri dari 3 file. Yang satu filenya itu adalah file main yang digunakan untuk menjalankan program, dan juga terdapat tiga kelas utama atau 3 main class. Baik, langsung saja. Untuk file yang pertama itu kita butuh file untuk si karakternya. Jadi file pertama ini kita ada 2 kelas ya. Jadi kelas pemain yang pertama. Oke, kemudian konstruktor. Terus atributnya itu yang kita butuhkan adalah koordinat dari si pemain ya, tentu saja. Untuk koordinatnya itu koordinat X dan Y. Kemudian kita juga butuh untuk nama dari si pemain. Jadi untuk atributnya itu ada koordinat dan nama. Kemudian untuk inisialisasi atributnya X sama dengan X. Oke. Jadi selain 3 atribut ini kita juga butuh damage ya, damage serangan dari si pemain dan HP. Jadi serangan dan HP-nya. Jadi untuk HP-nya kita kasih 40 aja ya. Kemudian serangannya itu 15. Oke. Saya rasa untuk inisialisasi atributnya ini sudah selesai ya. Kita lanjut ke untuk metodenya. Metode yang pertama itu kita butuh untuk mengembalikan posisi koordinat dari si pemain. Jadi untuk mengembalikannya kita butuh di sini def posisi self. Kemudian kita kembalikan return fstring self x. Oke, metode yang pertama sudah selesai ya. Kemudian lanjut ke metode yang kedua itu serang ya, metode serang ke bosnya. Oke. Kemudian kita di sini tampilkan giliran pemain nama menyerang bos. Jadi sini kita tampilkan print f. Jadi pemain namanya, si namanya ini menyerang bos. Oke, untuk informasi yang kedua itu kita butuh koordinat dari si pemain. Posisi dari self nama. Oke, kita panggil metode yang sudah mengembalikan posisinya. Oke. Untuk informasi yang ketiga, mungkin kita munculkan informasi damage dari si pemain ya. Oke, kita panggil untuk serangannya, atribut serangan. Kemudian, oh iya saya lupa, sorry.
Di sini kita butuh parameter tambahan itu yaitu boss ya. Jadi si pemain ini akan menyerang si bosnya. Di sini kita butuh. Jadi boss HP, boss HP itu akan berkurang seiring serangan dari si pemain. Jadi boss HP itu akan berkurang setiap serangan dari si pemain. Kita panggil serangannya. Oke. Kemudian untuk informasi selanjutnya itu mungkin kita butuh sisa HP boss ya. Sisa HP boss. Oke. Boss HP. Oke, kita kasih jarak. Oke, saya rasa untuk metode yang kedua ini sudah selesai. Oke, kita lanjut ke kelas yang kedua ya. Kelas boss. Oke, sama konstruktor. Atribut untuk bosnya itu kita juga butuh atribut untuk koordinatnya. Jadi koordinat X dan Y sama. Cuma di sini kita tidak membutuhkan nama dari si bos ya. Jadi cukup koordinat, parameternya cukup koordinat. Oke. Oke. Sama seperti kelas yang di atas ya, kita butuh untuk HP dari si bosnya ya, dan serangannya dari si bos karena untuk mengcounter si pemain. Jadi HP untuk HP bosnya kita kasih 40 ya, sama ya, 50. Oke. Serangannya 15 sama. Oke, untuk atributnya saya rasa sudah selesai ya. Untuk objeknya kita masuk ke metode yang pertama. Sama, kita butuh untuk mengembalikan posisi koordinat dari si bos. Oke, jadi def posisi kemudian return. Oke, untuk metode yang kedua sama juga kita butuh serangan counter dari si bos ke pemain ya. Jadi def serang. Oke, save. Kemudian di sini kita tambahkan pemain. Oke, untuk informasi yang pertama kita butuh bos sama ya, bos menyerang si pemain. Jadi print bos menyerang pemain nama. Oke, informasi yang kedua sama, kita butuh posisi koordinat dari si bosnya. Oke, target pemain nama berada di posisi. Oke, metode yang sudah mengembalikan posisinya. Oke, target pemain nama di pemain posisi. Kita kasih 2. Oke, supaya lebih rapi. Kemudian informasi yang ketiga damage mungkin ya, damage. Oke, sama damage, kita panggil atribut serangan. Oke, untuk informasi yang keempat oke, jadi pemain HP pemain juga akan berkurangnya setiap serangan dari si bosnya. Jadi sama seperti di atas. Oke, jadi setelah
melakukan serangan counter, kita butuhkan informasi sisa pemain ya, sisa HP pemain. Sisa HP. Oke, pemain HP. Oke, untuk menampilkan informasi sisa HP dari si pemain, kita kasih jarak ya. Oke, saya rasa ini sudah selesai ya untuk dua kelas ini. Oke, kita save dulu. Oke, untuk file pertama saya rasa ini sudah selesai ya. Kita lanjut untuk file kedua, game. Untuk proses dari gamenya. Jadi untuk mengimpor si file karakter ini, kita from karakter, oke, import dua kelas tadi, import pemain dengan bosnya. Oke, jadi untuk kelas ketiga, kelas terakhir, kelas game, sama konstruktor. Jadi untuk parameter dari si konstruktor ini, atribut dari kelas game ini, kita butuh untuk player 1. Kita ringkas saja P1 ya, P2, kemudian bos. Oke, nah untuk atributnya P1 sama. Oke, jadi ini adalah game turn based ya, jadi kita butuh atribut tambahan, itu atribut untuk gilirannya. Oke, gilirannya 1. Nah, untuk atributnya saya rasa sudah selesai ya, untuk objeknya dari si kelas game ini. Lanjut ke untuk metodenya. Metode untuk menjalankan untuk proses dari game ini. Oke, yang pertama itu kita tampilkan informasi bahwa game ini sudah dimulai. Game dimulai. Oke. Setelah itu untuk informasi kemunculan dari si bos. Oke. Untuk kemunculan dari si bos. Bos muncul. Oke, kita panggil untuk posisi dari si bosnya. Kita panggil metode posisi yang sudah mengembalikan posisi dari si bosnya tadi di metode yang pertama. Oke, kita butuh informasi HP bosnya sini mungkin ya. HP. Oke, kita kasih jarak ya. Oke, setelah itu kita butuh looping mungkin ya, untuk agar serangannya terus bertukar serangan bos dengan pemain. Oke, jadi kita butuh perulangan yang membutuhkan kondisi ya, membutuhkan ke sebuah kondisi. Jadi perulangan while saat selama HP bosnya itu lebih besar dari 0 ya. Selama HP bosnya lebih besar dari 0, HP bosnya lebih besar dari 0 dan player 1 atau player 2 nya itu lebih besar dari 0. Oke, N
besar dari 0, atau jadi salah satu pemainnya itu lebih besar dari 0, programnya ini permainannya akan terus berjalan. Oke, jadi untuk kita butuh sini variabel pemain untuk gilirannya ya, untuk giliran si pemain, jadi self P1. Jika gilirannya sama dengan 1, oke, self P1 jika gilirannya itu sama dengan 1. Jika gilirannya sama dengan 1, salah, sini kita panggil untuk atribut gilirannya. Jika tidak, maka self P2. Oke, jadi gilirannya itu giliran yang pertama jika self gilirannya itu sama dengan 1. Jika tidak, maka giliran pemain dari pemain kedua. Oke, dalam sini kita butuh yang kedua itu jika SP pemain itu sama dengan 0 ya. SP pemain sama dengan 0. Jika salah satunya itu habis. Jika salah satu pemainnya itu SP-nya habis, lanjut ke giliran, otomatis akan lanjut ke giliran selanjutnya. Oke, maka self gilirannya itu akan berubah menjadi 2. Jika self giliran sama dengan 1, jika tidak maka 1. Oke, sini kita butuh fungsi continue ya. Lanjut kita butuh informasi dari giliran dari pemain. Jadi print giliran, kita panggil untuk nama dari si pemain. HP dari si pemain juga kita butuhkan di sini. HP. Oke. Pemain HP. Oke, saya rasa di sini kita butuh input ya. Agar programnya itu membutuhkan input sebelum berjalan. Jadi kita input dulu agar programnya itu berjalan. Di sini. Mungkin enter aja. Tekan enter. Tekan enter untuk menyerang. Oke. Pemain serang bosnya. Kemudian kita buat kondisi jika HP pemain sama dengan 0 itu sudah selesai, salah satu pemain 0. Sekarang bosnya, jika if bos HP sama dengan 0. Oh tidak, sorry. Di sini untuk kondisinya itu jika self boss HP lebih besar dari 0. Oke. Ini masih masuk dalam perulangannya, jadi selama bosnya lebih besar dari 0. Oke. Untuk serangan counternya, jadi bos serang si pemain. Oke. Self. Oke, lanjut self giliran sama dengan 2. If giliran
1 else 1. Oke. Untuk proses pengulangannya ini saya rasa sudah selesai ya. Saling counter mengcounter. Lanjut kita keluar dari perulangan jika kedua pemain SP-nya itu habis. Oke. Jika kedua pemain SP-nya itu habis, oke, kita tampilkan informasi kedua pemain kalah, bos. Nah, else-nya itu berarti pemainnya menang, bos yang kalah ya, jadi bos kalah, pemain menang. Oke, saya rasa ini sudah selesai ya untuk file yang kedua dari proses di dalam gamenya. Oke, kita save dulu. Lanjut kita masuk ke file yang ketiga, file untuk menjalankan si program ini. Jadi main p, oke. Oke, lanjut kita import dua file ini ya. Jadi from game, import, kita import kelasnya. Oke, lanjut di sini kita instansiasi untuk si pemain dan si bosnya. Jadi untuk player pertama kita kasih P1 aja. Kita panggil si kelas dari si pemain, kemudian kita isi sesuai dari urutan atributnya, urutan parameter dari konstruktornya. Jadi yang pertama itu koordinat terlebih dahulu. Koordinatnya kita taruh 0 aja. Kemudian nama ya, setelah koordinat itu nama. Oke, namanya kita kasih Sopo aja. Oke, untuk player pertama sudah selesai. Lanjut player kedua, panggil kelas pemain juga. Untuk koordinatnya kita kasih 1.0 aja. Oke, namanya kita Jarwo. Nah, untuk si kedua pemain ini sudah selesai. Lanjut ke si bosnya, untuk instansiasi bosnya. Oke, koordinatnya kita kasih 0,1. Oke. Nah, untuk objek dari si pemain dan si bosnya ini sudah selesai. Kita lanjut untuk gamenya. Jadi game sama dengan kita panggil untuk kelas gamenya. Jadi kita panggil variabel-variabel di atas yang sudah dibuat ini. P1, P2, terakhir bos. Oke. Nah, terakhir untuk menjalankan si program untuk menjalankan si programnya ini, panggil yang di atas game, kemudian panggil metode mulainya. Oke, saya rasa untuk 3 file ini sudah selesai ya. Oh iya, terakhir mungkin kita tambahkan di sini kita belum kasih kondisi HP pemain dan HP bosnya ya, agar tidak negatif. Jadi HP-nya itu jika habis maka dia akan otomatis 0, tidak minus. Jadi kita tambahkan di setelah serangan ya.
Oke, if bos HP lebih kecil atau sama dengan 0. Oke, dengan begini HP dari si bosnya ini akan 0 ya, tidak minus, tidak negatif angkanya. Oke, lanjut di sini juga. Lebih kecil sama dengan 0. Oke, dengan begini sudah selesai ya. Jadi 3 program. Yang pertama yang 3 file ya. Yang pertama file karakter, yang kedua file game, proses gamenya, yang ketiga itu file main p-nya untuk menjalankan si program. Jadi coba kita run terlebih dahulu ya. Nah, di sini game dimulai. Bos muncul di koordinat 0,1. Jadi HP-nya itu 50. Giliran Sopo HP 40. Tekan enter untuk menyerang. Oke. Sopo menyerang bos. Posisi Sopo di koordinat 0,0. Damage-nya 15. Jadi sisa HP bos 35. Lanjut serangan counter dari si bos ya. Bos menyerang Sopo. Target Sopo di 0,0. Damage 15. Sisa HP Sopo 25. Jadi serangannya 15. Dari HP Sopo itu 40. Jadi sisa 25. Giliran Jarwo. Oke. Jarwo menyerang bos, damage 15. Posisi Jarwo itu di koordinat 1,0. Sisa HP bos 20. Oke. Bos menyerang Jarwo. Oke, lanjut giliran Sopo. Oke, giliran Sopo damage-nya itu 15 ya. Sisa HP bos di sini sisa 5. Oke. Sisa HP Sopo 10 setelah menerima serangan counter dari si bosnya. Oke, lanjut giliran Jarwo. Oke, Jarwo menyerang bos. Posisi Jarwo itu 1,0, damage 15. Oke, dari sisa HP bos 5, di sini setelah Jarwo menyerang itu HP bosnya itu 0 ya. Jadi si bosnya sudah kalah. Oke. Jadi bagaimana jika kedua pemain itu kalah? Jadi mungkin kita tambahkan aja untuk HP si bosnya ya. Misalkan HP-nya itu kita tambah 70. Kemudian serangannya kita upgrade jadi 30. Jadi dengan begini serangan dari si bosnya akan lebih brutal ke pemainnya. Jadi saya rasa di sini kedua pemain akan, untuk kondisi kedua pemain itu kalah. Jadi kemenangan untuk si bos. Oke, giliran Sopo. Sisa SP bos 55. Sisa SP Sopo 10. Oke, sisa SP Sopo 10 dari damage si bosnya ini. Oke, lanjut. Sisa SP Jarwo juga 10 dari setelah menerima serangan dari si bos. Damage-nya 30. Oke, lanjut. Nah, di sini HP Sopo sudah mati ya, sudah mokat. Oke, jadi si Sopo ini sudah mati, jadi sisa si Jarwo. Oke. Setelah Jarwo menyerang, itu sisa HP bosnya masih sisa 10. Tapi setelah bos menyerang Jarwo, bos mengcounter Jarwo, sisa HP Jarwo itu 10 karena damage-nya dari si bos ini terlalu OP ya, terlalu overpower, terlalu brutal. Jadi kedua pemain ini kalah. Oke. Kemenangan dari si bos. Oke, jadi saya rasa untuk program game ini sudah selesai ya. Jadi 3 file, terdiri dari 3 file. Yang file pertama karakter, kemudian game, kemudian main p. Oke, di sini nggak butuh ya, sepertinya kita di sini nggak butuh remove unused import. Ini juga. Oke. Baik, jadi mungkin itu saja ya dari kelompok 5.
Saya di sini sebagai perwakilan Munsir mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk mata kuliah, untuk final project dari mata kuliah algoritma pemrograman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.